Assalamualaikum. Halo teman-teman semua, jangan lupa terus dukung Mimin dengan cara subscribe, like dan komen. Terima kasih. Bab 74-75. Maafkan aku istriku. Aku tidak ingin melihatmu. Pergi dari sini, pembunuh. Kau membunuh anakku. Renata kembali berteriak. Renata. Bima menatap perempuan itu dengan rasa nyeri di hatinya. Sepertinya, penderitaannya lengkap sudah. Semalam ia meratapi Sinta yang tega mengkhianatinya. Rasa sakit karena pengkhianatan itu belum hilang, tetapi pagi ini ia sudah harus merasakan sesak melihat Renata yang tidak ingin melihatnya. Aldrian segera keluar dari kamar mandi saat mendengar teriakan Renata. Semalaman pria itu juga tidak pulang karena tidak ingin meninggalkan Renata bersama Bima. Seolah merasa trauma karena saat kemarin ia meninggalkan Renata bersama Bima di rumah sakit ini. Tiba-tiba insiden kecelakaan itu terjadi bahkan dalam waktu yang tidak lama setelah ia meninggalkan rumah sakit. Renata. Aldrian mendekat Renata yang sedang menangis sambil berteriak. Sementara Bima yang menjadi sumber kemarahan Renata justru masih berdiri di sisiran yang. Bima menyingkirlah. Apa kau tidak mendengar ucapannya? Aldrian berteriak sambil menarik laki-laki B+Do di depannya kemudian mendorongnya. Kenapa kau tidak bisa sekali saja membuat Renata tenang? Aku ingin bicara dengannya, Al. Aku ingin meminta maaf padanya. Kau bisa mengatakannya nanti, dasar B+Do. Apa kau tidak lihat dia kesakitan saat berteriak padamu? Bima memang benar-benar keterlaluan. Suruh dia pergi dari sini. Aku mohon. Renata terus menangis. Ia benar-benar tidak ingin melihat Bima. Bayangan saat pria itu tidak mempercayainya dan akhirnya membuat ia dan sang ibu kecelakaan, membuat D4-danya terasa sesak. Aldrian menatap iba pada Renata. Suruh dia pergi. Aku tidak ingin melihatnya. Dia sudah membunuh anakku. Aku tidak ingin bertemu dengan pembunuh itu. Aku ingin dia segera pergi dari sini. Renata. Pergilah, Bim. Turuti ucapan Renata kali ini saja. Tapi, Al, aku. Kau bisa bicara dengannya nanti, dasar bedoh. Kenapa kau begitu keras kepala? Aldrian menatap Bima, yang masih berdiri di sana padahal sedari tadi Renata berteriak memintanya pergi. Rasanya, Aldrian ingin sekali menghajar laki-laki itu, agar pikirannya kembali normal. Aku hanya ingin meminta maaf padanya, Al, apa itu salah? Tidak salah. Kau hanya bedoh. Renata butuh waktu untuk bertemu denganmu. Setelah apa yang kau lakukan, tidak akan mudah baginya untuk melupakan semua perbuatanmu. Brongsek. Aldrian mengumpat kesal. Pria itu kemudian menarik tibuh Bima keluar dari ruangan itu. Renata terus menangis. Kedua netranya menatap Aldrian dan Bima, yang sedang berdebat karena pintu kamar inap itu dibiarkan terbuka. Apa kau ini tidak punya otak 4K? Kau bisa membahayakan Renata, bedoh. Aku hanya ingin meminta maaf padanya, Al, salahku di mana? Aldrian melayangkan tinjunya ke wajah Bima saat mendengar ucapan pria itu. Aldrian benar-benar kesal dan marah. Kenapa Bima sangat keras kepala dan begitu menyebalkan? Tidak bisakah dia melihat situasi? Kenapa kau senang sekali memukulku? Teriak Bima kesal. Karena kau sangat keras kepala dan menyebalkan. Istrimu baru saja sadar. Dia baru mengalami sesuatu yang membuatnya trauma, sebagai penyebab semua yang dialami oleh Renata. Kau seharusnya tahu diri bukan malah menambah kesedihannya. Bima langsung terdiam mendengar ucapan Aldrian. Tidak bisakah kau mengalah sedikit saja pada Renata? Aku yakin,
Saat ini perempuan itu pasti sangat menderita karena ulahmu. Aldrian. Aldrian dan Bima menoleh ke arah suara secara bersamaan. Napas mereka naik turun akibat menahan amarah yang sama-sama menguasai hati mereka. Devan berlari ke arah Aldrian dan Bima dengan wajah cemas. Ada apa Devan? Kenapa kau terlihat panik? Aldrian menatap Devan dengan wajah penasaran. Bu Yati, suara Devan terdengar ngos-ngosan, karena dokter tampan itu baru saja berlari sepanjang koridor menuju kamar inap Renata. Ada apa dengan Bu Yati? Teriak Aldrian ikut panik. Beberapa menit yang lalu Bu Yati kritis, dan sekarang? Sekarang apa? Bima juga terlihat tidak sabar. Kami, tim dokter sudah berusaha, tapi Bu Yati tidak bisa diselamatkan. Dia meninggal dunia. Apa? Aldrian dan Bima berteriak bersamaan. Sementara dari dalam kamar, Renata berteriak histeris. Ibu! Ketiga pria tampan itu terkejut. Mereka tidak menyadari kalau pintu kamar itu terbuka dan Renata sudah mendengar semuanya. Renata. Bab 75. Ibu. Renata. Ketiga laki-laki itu langsung masuk bersamaan ke dalam kamar. Di dalam kamar, Renata menangis histeris saat mendengar ucapan Devan yang mengatakan kalau sang ibu meninggal dunia. Ibu. Aku ingin bertemu ibuku. Renata mencoba menggerakkan tubuhnya, tetapi perempuan itu tidak kuat saat rasa sakit menyerangnya. Seluruh luka di tubuhnya terasa nyeri, saat Renata menggerakkan tubuhnya meskipun hanya bergeser sedikit saja. Namun, Renata merasa kesakitan saat ia mencoba menggerakkan pesa tunggangnya. Rasa sakit menjalar di bagian tulang belakangnya. Akan tetapi, kakinya seolah mati rasa. Perempuan itu hanya bisa pasrah dan terus menangis. Devan yang terlebih dahulu sampai, menenangkan gadis itu ke dalam pelukannya. Ibu. Aku ingin bertemu dengan ibu. Bagaimana keadaan ibuku dokter? Aku ingin bertemu dengannya. Tenanglah. Kau harus tenang. Tidak. Aku tidak bisa tenang sebelum bertemu dengan ibu. Aku ingin bertemu dengan ibuku. Aku mohon. Renata terus menangis sambil mencoba menggerakkan tangannya yang tertancap jarum infus, tetapi Aldrian dan Devan dengan sigap menahan Renata. Tenang, Rena, tenanglah. Semua akan baik-baik saja. Devan tidak berhenti mengucapkan kata-kata itu di telinga Renata. Ibuku baik-baik saja kan, dok? Ibu tidak mungkin meninggalkan aku. Dia tidak mungkin meninggalkan, dokter. Kau pasti bohong. Renata berteriak histeris. Jantung Devan dan Aldrian serasa diremas-remas, begitupun Bima yang saat ini ikut menangis mendengar teriakan Renata. Pria itu terduduk di lantai, tak kuasa menahan rasa sakit yang kini menjalar ke hatinya. Rasa sakit dan penyesalan karena telah menyebabkan perempuan yang sedari kecil ikut merawatnya itu meninggal dunia. Bima sungguh tidak menyangka kalau kesalahannya berakibat fatal. Seandainya saja dia tidak terbawa emosi, dan mau mendengarkan penjelasan Biyati dan Renata, kecelakaan itu pasti tidak akan pernah terjadi. Gara-gara keegoisannya, perempuan baya yang telah menjadi mertuanya itu meninggal dunia. Aku ingin bertemu dengan ibu. Aku ingin bertemu dengannya. Ibuku tidak mungkin meninggal, kau pasti bohong. Renata terus berteriak dan mencoba meronta di pelukan Devan. Sementara Aldrian juga ikut menenangkan perempuan itu. Tenang, Renata, tenanglah. Devan ikut menangis mendengar teriakan dan juga tangis Renata, begitu juga Aldrian. Beberapa menit kemudian, seorang dokter dan dua perawat bergegas masuk ke dalam kamar Renata.
Bima dan Aldrian menyingkir dari hadapan Renata. Tapi tidak dengan Devan yang terus mentigaluk perempuan yang saat ini sudah menjadi penghuni hatinya itu. Dokter yang baru saja datang dibantu dua perawat yang menemaninya langsung mengambil tindakan. Sang dokter menyuntikkan OP4T pada lengan Renata. Renata terus meronta. Namun, beberapa menit kemudian, tubuh perempuan itu melemah dan tak sadarkan diri. Aldrian dan Devan menghela napas lega. Begitupun dokter yang memeriksa Renata. Sang dokter diikuti oleh kedua perawat itu meninggalkan Renata setelah selesai memeriksa perempuan itu. Bima terduduk di lantai dengan menutup wajahnya. Bahunya berguncang karena isak tangisnya. Laki-laki itu menangis merasakan penyesalan yang mendalam saat adegan demi adegan sebelum kecelakaan itu terjadi kembali terlintas di kepalanya. Bima bahkan sangat ingat, saat kedua perempuan ibu dan anak itu berteriak, berusaha menjelaskan kalau mereka tidak bersalah. Mereka berdua terus membela diri kalau bukan mereka yang sengaja membuat Sinta terjatuh. Namun, dengan amarah yang saat itu menguasai hatinya, karena melihat orang yang dicintainya itu terjatuh di depan mata kepalanya sendiri, Bima dengan begitu kejam mengabaikannya. Laki-laki itu terus berjalan tanpa memedulikan teriakan Biyati yang ingin menjelaskan kebenaran padanya. Maafkan aku, Bi. Maafkan aku. Bima terus menangis, sementara Aldrian dengan penuh amarah mendekati Bima. Laki-laki itu menarik tubuh Bima dan menarik kerah baju sepupunya itu. Brongsek. Apa sekarang kamu puas? Telah menyebabkan calon anakmu dan juga ibu mertuamu meninggal dunia. Puas? Kamu sekarang melihat Renata menderita. Dasar brongsek. Kenapa aku harus punya saudara sepupu bodoh sepertimu? Aldrian berteriak penuh amarah. Sebuah pukulan mendarat di wajah Bima, hingga wajah laki-laki itu terlempar ke samping. Kalau aku tahu kau hanya akan membuat Renata menderita, lebih baik dulu aku yang mengajukan pada Tante Erika untuk menikahi gadis itu.